Ada beberapa pertanyaan yang serupa karena tadi pertanyaannya dari saya dan jawaban dari ibu-ibu. Iya, satu terkait sabar aja tadi ya. Sabar menyuapi. Kalau saya apa namanya selalu dibalik gitu. Uh, Kalau kita tidak ingin repot, maka apa yang harus kita lakukan supaya tidak repot gitu. Saya bukan ibu yang mau direpotin nyuapin anaknya sampai umur 6 tahun. Saya bukan ibu yang ingin ngaririwuh maneh gitu ya, direpotkan sama anaknya yang belum makan dan harus nunggu saya nyuapin sampai dia 7 tahun gitu ya. Maka saya akan berpikir sebaliknya gitu. Gimana caranya supaya tidak saya repot nyiapin gitu. Uh, apa namanya seawal mungkin saya menyiapkan anak untuk bisa makan sendiri karena saya bukan ibu yang mau repot gitu. Karena saya bukan ibu yang harus sabar gitu. Jadi tadi penting untuk tahu potensi kita, untuk tahu potensi anak gitu ya. Tahu potensi kita artinya sampai sejauh mana kita bisa memberikan toleransi sabar dalam menunggui anak nyuapin gitu ya. Lebih lama mana kita nahan diri 5 menit untuk nungguin anak nyuap makanannya sendiri, atau kita harus nyuapin sampai 6 tahun gitu ya, sampai anak itu bisa lepas sendiri makan. Saat ibu-ibu yang tidak sabar menahan 5 menit membiarkan anaknya menyuap sendiri makanannya, saya mah sudah lepas gitu. Saya sudah lepas, tidak mau ngurusin, nggak mau ngerepot untuk megangin anaknya. Pada akhirnya ketika anaknya sama umurnya gitu ya, sama-sama 6 tahun misalnya dengan anak saya ibu baru melepas anaknya untuk belajar makan sendiri, saya mah udah dari umur 2 tahun melepas itu gitu. Ya ini analogi aja Bu. Kalau saya terkait makan dan berusaha sabar untuk menunggu anak nyuap sendiri itu analoginya ke sana gitu. Ketika kita tidak bisa memberikan stok sabar yang besar di awal gitu ya, apakah kita akan mempunyai stok sabar yang lebih besar lagi ketika kita melakukan sesuatu yang lain gitu ya. Kalau kita tidak bisa menahan sabar 5 menit nungguin anaknya belajar nyuap sendiri gitu ya, apakah kita punya stok sabar lebih untuk menyuapi anak sampai 6 tahun, sampai 7 tahun begitu. Paham nggak Bu analogi saya? Kalau saya selalu membaliknya seperti itu gitu. Jadi ketika misal saya ceritakan anak umur 9 tahun sudah bisa ditinggalkan kerja oleh ibunya dari jam 7 sampai jam 5 sore misalnya gitu ya. Dan ibunya tinggal masak tinggal menyediakan apa-apa itu ada di meja. Sekali masak aja sebelum dia pergi ke kantor misalnya gitu ya. Pagi-pagi tuh riweuh, pok nyiapin makan segala macam, sarapan. Oh, ini makan siangnya, ini sarapan paginya, ini makan siangnya, ini makan sorenya gitu ya. Terus ibu bisa tenang bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu. Anak yang 9 tahun ini udah tahu tuh, oke, saya makan kentang ya, berarti si kentang itu harus digoreng dulu. Oke, saya pengen nugget ya, oh berarti nugget itu tinggal saya gini dulu. Oh, saya pengen fillet ya, oh berarti fillet itu harus begini gitu. Nah, ketika anak 9 tahun udah seperti itu, saya menghitung mundur. Kalau saya pengen anak saya umur 9 tahun pengen seperti itu gitu, berarti dari umur berapa saya harus menyiapkan dia bisa masak fillet. Berarti dari umur berapa saya harus bisa mengenalkan dia untuk menyalakan kompor. Berarti umur berapa saya harus memberikan kepercayaan pada anak itu untuk bisa nyusun menu sendiri gitu ya. Jadi kalau kentang itu pasangannya harus dengan nugget gitu ya. Nggak bisa kentang aja gitu, karena proteinnya nggak ada gitu. Terus mundur Bu. Jadi targetan yang kita pasang ke anak itu harus realistis gitu ya. Realistis seperti apa yang kita siapkan gitu. Kalau kita achievementnya tujuannya nanti pengen melepas anak, pengen memandirikan anak, maka yang kita siapkan itu. Kecuali kalau memang ibu pengen anaknya bergantung terus ke ibu gitu ya, disuapin ibu, ditemenin ibu, dipilihin masakan, ibu punya waktu yang lebih banyak untuk menyiapkan makanannya sehari 3 kali gitu ya, nyuapin dan sebagainya, itu pilihan gitu ya. Apapun yang ibu pilih itu kembali kepada tujuan dari ibu sendiri mempersiapkan anaknya mau ke arah mana gitu. Nah, tadi saya memberi contohnya sepele ya, nyuapin aja gitu, nyuapin. Saya bukan ibu yang sabar nyuapin.
Jadi dari awal sejak anak saya makan 6 bulan itu saya memang sudah melepas gitu ya, membiarkan anak itu mencubit makanannya sendiri, ngarawu sendiri gitu ya. Saya menikmati proses itu ya, proses berantakannya, proses ngeberesinnya, proses segalanya gitu ya. Dan ketika saatnya anak itu benar-benar belajar itu, saya termasuk ibu yang awal menikmati keberhasilan itu gitu. Umur 2 tahun saya udah nggak pernah nyuapin gitu. Seumur-umur saya nggak pernah nyuapin anak kita, anak saya gitu ya. Nah itu karena target saya apa? Target saya adalah pengen segera pengen tidak mau direpotkan sama anak gitu. Saya bukan orang yang sabar untuk menunggui atau menyuapi anak gitu. Nah, jadi kalau tentang menyuapi, tentang kesabaran, tentang tadi konsistensi gitu ya, saya mengajak ibu-ibu yang ada di sini untuk kembali melihat kapasitas kita gitu ya. Achievement yang mau kita capai itu apa gitu ya, kemandirian anak. Oke, kalau kemandirian anak umur berapa kita mau melepas itu gitu ya, belajar mundur. Kalau mau dilepas di 9 tahun, berarti di 8 tahunnya diajarkan apa? Di 7 tahunnya diajarkan apa? Di 5 tahun diajarkan apa gitu. Itu kenapa saya kembali menekankan bahwa kita harus paham tahapan setiap perkembangan itu apa. 0 sampai 5 itu kalau betul-betul dijalankan gitu ya, 20 tugas perkembangan dari 0 sampai 5 tahun, itu di umur 5 tahun tuh ibu betul-betul udah tidak nyuapi, udah anak itu udah ready ke sekolah, udah tidak nanya PR lagi, udah tidak nanya pensil di mana dan lain sebagainya gitu. 0 sampai 5 tahunnya harus betul gitu. Itu yang saya ajak ibu dan bapak sekalian yang ada di sini gitu ya. Yuk kita sama-sama belajar memahami tahapan di setiap perkembangannya gitu. Perkembangan di setiap tahapan si anak itu gitu. Jadi kita bisa tahu, oke, saya harus ngasih target apa ke anak gitu. Jangan kita juga over estimate tadi kan ke anak, over ekspektasi tadi ke anak gitu ya. Jangan-jangan yang tidak bisa beradaptasi dengan belajar online itu sebetulnya kita, karena kita dulu pola belajarnya bertemu dengan orang gitu ya, karena kita pola belajarnya dulu datang ke sekolah, karena kita dulu pola belajarnya datang ke kelas gitu kan. Anak kita sekarang memang dari kelas 1 aja, apalagi ada mulai dari kelas 1 misalnya gitu ya, memang dia udah dihadapkan begini gitu ya, udah online gitu. Sekarang tinggal gimana kitanya memberikan pembekalan kepada anak kita bahwa oke, kalau walaupun ini online, nanti ada saatnya pandemi berakhir mungkin akan ketemu teman gitu. Itu nanti mungkin untuk anak kita yang sekarang ini belajar online, ketemu temannya di kelas itu jadi suatu pengalaman yang baru gitu. Karena definisi dia untuk belajar sekarang itu adalah belajar depan laptop, belajar online gitu. Jadi tadi kalau kata dia, ini suatu keniscayaan gitu, yang kita tidak usah perdebatkan lagi, kita tidak usah denial lagi gitu ya. Kita harus terima bahwa cara kita berbeda gitu. Zaman kita sudah berbeda gitu. Jangan terus menjadikan tolak ukur, dulu saya belajar begini dengan cara begini, dulu kita begini dengan cara begini. Tidak bisa gitu. Kita harus move on. Kita harus tahu bahwa anak kita memang bukan satu kebetulan dilahirkan di zaman COVID. Bukan satu kebetulan bahwa anak kita sudah dipersiapkan dengan teknologi yang begitu cepatnya gitu ya. Kebayang dengan anak-anak yang selalu dikibiri dengan inovasi-inovasi gitu ya. Bagaimana nanti dia akan bisa bersaing dengan teman-teman sejamannya kan gitu. Dia kan tidak akan bersaing dengan angkatan kita ya Bu ya. Anak-anak kita ini dipersiapkan untuk zamannya 20 tahun yang ke depan gitu. Yang entah sudah berupa apa lagi gitu bentuk online-nya kan gitu. Mungkin sudah berupa hologram gitu ya, bentuk online-nya. Mungkin udah bukan Zoom lagi kan begitu, bukan, tidak perlu lagi laptop. Mungkin laptopnya udah di telapak tangannya nanti gitu ya, kita nggak tahu gitu ya. Jadi kita harus kembali berintrospeksi ke diri kita sendiri gitu dalam menetapkan target atau goals belajar ke anak itu gitu. Yang penting adalah kita harus paham tahapan perkembangannya itu saja gitu. Apakah kita jangan sampai kita nuntut perkembangan anak yang di level ketiga, padahal anak kita masih di level pertama. Contoh yang saya masih terngiang di pertemuan kita yang pertama adalah
memilih TK misalnya gitu ya, apakah bisa kita menyerahkan keputusan pemilihan sekolah TK kepada anak kita yang masih berumur 4 tahun gitu ya. Diskusi, karena saya misalnya tujuan orang tuanya adalah saya pengen memberikan anak bisa berdiskusi gitu, bisa berpendapat secara bebas gitu. Betul, itu bisa merangsang dia untuk berdiskusi. Tapi kita lihat di tahapan 0 sampai 5 tahun itu, adakah perkembangan anak itu memang sudah mengeluarkan argumentasi? Adakah pertimbangan anak itu sudah melakukan analisis secara rasional gitu. Nah, itu perlunya kita memahami tahapan perkembangan di setiap stage-nya gitu ya. Apa tugas perkembangan di setiap tahapannya itu gitu. Tidak mungkin kita bisa menanyakan sekolah TK yang terbaik mana kepada anak 4 tahun misalnya gitu. Karena yang dia lihat yang terbaik itu berarti playgroundnya bagus gitu. Padahal mungkin di dalamnya tidak ada kurikulum yang sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Contoh-contoh seperti itu yang membuat kita harus memikirkan ulang targetan belajar seperti apa yang kita mau gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita paham tahapan perkembangan setiap anak itu bagaimana gitu. Itu Anti, semoga menjawab ya untuk pertanyaan dari 5 orang. Bukan pertanyaan sih, tadi jawaban ya. Jawaban dari 5 orang tua di atas gitu. Terima kasih Anti. Pertama ya tentang kinestetik ya. Begini. Bu, dulu saya pernah awal mengajar di UPI itu disuruh ngajar anak penjas, Bu. Dan itu luar biasa menyebalkan dan exhausted gitu ya. Tapi pembelajaran berharga buat saya bahwa betul ternyata siswa itu ada yang memang bagusnya di kinestetik, ada yang di audio, ada yang di visual. Jadi banyak anak yang disebut oleh gurunya, kamu tuh nih bujur asepan gitu ya Bu ya. Ini ada yang bukan orang Sunda mungkin yang nggak ngerti. Jadi kalau anak yang gak mau diem Bu, lari sana lari sini gitu ya, itu pasti di labelnya itu nakal. Kemudian bujur asepan teh apa ya, pantatnya kayak wadah nasi gitu, segitiga, jadi nggak bisa duduk gitu. Jadi dianggap nakal lah. Rata-rata di mana-mana, apalagi SD gitu ya, anak yang aktif sekali psikomotornya itu disebut sebagai anak nakal, anak bandel. Padahal sebetulnya ini yang tadi saya sebutkan ketika saya mengajar di kelas penjas Bu, mereka justru tidak pernah tertarik pembelajaran yang hanya duduk saja diam, diskusi gitu ya. Ini mereka nggak suka gitu. Memang mereka sukanya bahkan disuruh ke depan pun harus disentuh. Ke depan kamu, ayo, ya kamu, ya. Bahkan beberapa dosen mereka ditampar juga biasa ketawa-ketawa, senang, malah nggak ngantuk. Nah itu anak kinestetik. Jadi anak kinestetik itu memang dari Allahnya sudah diberikan potensi bahwa kemampuan psikomotor dia berlebih daripada anak yang lainnya. Itu. Nah makanya saya selalu ngomong sama calon-calon guru SD yang belajar di UPI, kebetulan saya aja, saya selalu bilang begini, kamu dalam satu pembelajaran, jangankan dalam berapa jam seharian, SD itu kan gurunya satu pembelajaran seharian. Dalam 1 jam saja kamu harus menerapkan ada 3, kognitifnya ada, psikomotornya ada, afektifnya ada. Jadi kalau kamu misalnya ngajarin warna, jangan cuma begini, hello, ini apa? Red, ini apa? White, ini apa? Green, jangan cuma gitu. Kalau hanya begitu yang akan termanjakan hanya anak yang tidak tipe pembelajar audio. Bagaimana dengan yang tipe audio dan visual ya? Bagaimana nanti yang kinestetik gitu? Dia akan kesulitan. Liuk gitu Bu, ya. Tampilannya itu anak-anak itu gampang bosen, keluar lagi Bu, mau ke toilet gitu. Terus lihat kemana, karena dia nggak energinya berlebih dan itu dipaksa untuk duduk. Nggak bisa nerima apapun itu, susah, berat buat anak seperti itu. Nah, makanya saya selalu bilang ke mereka, setelah red, yellow, green, white, tempel di tembok. Sisi kanan, belakang, kiri, depan, apa segala macam atau di bawah. Setelah itu nanti misalnya kamu bilang, oke, kalau ibu bilang yellow, maka kalian semua lari ke arah warna apa yang ibu sebut dengan yellow. Yellow, bertek, budak teka warna koneng. White, bertek, ke warna bodas. Red, budak puculang cileng red tenaun, ningali bawa warna semua ke warna baru, berarti red berem, bertek ke situ. Jadi saat ada kombinasi pembelajaran seperti itu, maka anak yang sifatnya kinestetik itu akan tersalurkan. Nah Bu, ketika anak ibu kinestetik ya, tipenya
kekurangan dalam hal fokus tadi, maka sebetulnya saat ibu di rumah juga kurang menyalurkan kelebihan energinya, maka dia di sekolah akan tadi mengganggu teman yang lain lah misalnya. Ya. Kemudian misalnya kalau yang sering didengar sama saya mah, suka ngejamak-jamakin rambut temennya, terus misalnya ngambil-ngambilin pulpen, terus misalnya ngusilin teman-teman yang perempuan, itu sebetulnya biasanya tipe-tipe anak-anak yang memang energinya di rumah nggak tersalurkan, Bu. Jadi kasihan nih anak tipe seperti ini, di rumah kalau dia main apapun, kalau dia misalnya bergerak atau menyentuh apapun, dimarahi sama orang tuanya. Di sekolah juga sama, gurunya tuh dikte aja, pelajaran IPA didikte, pelajaran matematika didikte, anak tuh nulis lagi, pelajaran IPS didikte, nulis lagi, nggak ada gerak-geraknya sama sekali. Kasihan anak begini, Bu. Akhirnya dia kelebihan energinya nggak tersalurkan. Dan dia juga nggak mau kayak gitu, Bu. Ya. Anak yang tipe misalnya audio, dia akan suka kalau gurunya mendikte pembelajaran. Misalnya, coba tulis semuanya anak-anak. 3 macam jenis zat. Dan santuy mendengarkan. Bahkan kalau gurunya kelewat 1-2 kata, dia bisa menebak konteksnya. Anak visual kesulitan. Gitu. Anak visual itu kesulitan. Dia lebih suka ngeliat ke temennya. Ngeliat gitu. Daripada dengerin gurunya, ngeliat ke temennya. Ngeliat ke temennya. Kata gurunya, dengerin kamu atau itu telinga atau daging jadi. Cerita si guru tanya ketawa, dihina, dibully. Padahal gurunya tidak tahu. Anak itu lebih nyaman lihat ke temannya daripada dengar suara gurunya, karena ada tipe pembelajar yang visual. Nah, yang begitu-begitu, Bu, ini sebetulnya memang harus ada kerjasama yang erat. Gurunya mesti paham bahwa di kelas itu beragam anak. Dan di rumah pun orang tua harus lebih paham, anak saya sebetulnya tipe apa ya, gitu. Jika kalau tipe anak ibu kinestetik, Bu, maka pastikan setiap misalnya ada weekend, ada waktu kosong, atau bahkan di rumah pun, ibu upayakan aktivitas-aktivitas yang bisa anak itu menyalurkan energinya, karena dia melebihi daripada anak yang lain. Mainlah badminton sama papahnya di luar misalnya, ya, main bola, mobil-mobilan atau apa misalnya gitu. Nah, kalau dia tersalurkan energinya setiap hari itu, insya Allah dia tertib gitu kalau di sekolah gitu. Tapi kalaupun di sekolah juga tadi ya, di rumah misalnya tidak terhandle, di sekolah kemudian dia membuat chaos, sebetulnya guru yang paham akan senantiasa berususun bahwa ini anak sebetulnya tipe kinestetik. Saat dia belajar dengan gayanya, maka dia akan berprestasi. Saat dia belajar dengan gayanya, dia akan enjoy. Pelajarannya akan masuk. Gitu. Ya, minggu kemarin saya cerita banyak bagaimana anak di usia ini menyerap dengan luar biasa. Gitu ya, Bu ya, itu. Nah, kalau tadi untuk melatih fokus ya, Bu ya, sepanjang ibu melakukan aktivitas-aktivitas yang memang dia sukai, maka dia akan berusaha, Bu, mengikuti ibu juga. Ada itu ambil bola dari situ, Dek. Mana Bu? Coba lihat ibu tuh sebelah sana tuh, bolanya kotak-kotak. Coba ambil. Dia kan suka terleng dia. Tapi kita kasih tugas pembelajaran yang fokus, satu, ambil bola aja. Jangan ambil apa? Ya, jangan yang semuanya, bolanya aja. Yang warna itu aja, yang bentuknya kotak aja. Ibu sering di rumah latihkan fokus anak ke satu hal, tapi dianya bergerak, mengambil, melempar, gitu ya, menangkap dan sebagainya. Kemudian tentang ikhlas ya, Bu ya, betul, Bu. Sebuah kata yang memang sulit untuk ejawantahkan, diucapkannya mudah. Setuju sekali saya. Nah, pertanyaan juga bagus, menjaga konsistensi. Jadi saya yakin setiap kita di sini pasti pernah berbuat ikhlas. Tapi juga pasti pernah berbuat tidak ikhlas. Yang terpenting adalah tadi, menjaga konsistensi. Nah, kalau bagi saya ya, Bu ya, setiap kita mau maju, belok dikit, apa yang buat kita bisa lurus lagi? Balikan lagi tujuan kita awal apa, kan gitu ya, Bu ya. Lurus, kesini, saya teh mau ke pasar, ada tukang cincau, berhenti dulu beli, nggak apa-apa, udah haus. Tapi ingat, mau ke pasar, jangan setelah beli cincau terus ketemu teman ngobrol panjang lebar, balik ke rumah, saya teh mau ke pasar, nah, itu kan nggak boleh. Jadi balikin lagi, kita mau kemana ini? Oh, mau ke pasar. Sama ibu juga begitu. Suatu saat tidak ikhlas, suatu saat kesel, marah ke anak, balik lagi, ya Allah, ini anaknya titipan dari Allah, saya berikhlas, kenapa ya? Terus saat Allah ambil, kamu mah gak ikhlas, kata Allah, sini deh, ini mah punya saya ambil lagi titipan saya. Mau gak ibu-ibu? Gak mau kan? Nah, sehingga balikin lagi. Saya tuh ngapain dititipi oleh anak, oleh Allah tuh? Ngapain dijadikan orang tua? Gitu. Kesana terus, Bu. Sehingga ketika marah, saya juga sering, Bu, bukan berarti gak pernah, ya. Kehilangan kesabaran saya juga pernah. Kemudian mengeluarkan kata-kata yang gak perlu, saya juga pernah. Tapi selalu begitu. Setiap ingat, astagfirullahaladzim, istighfarnya jelas.
Besar sekali manfaat istighfar itu, Bu. Besar sekali. Bisa menjaga koridor kita. Lalu saya suka panggil lagi anak saya, sini gerak. Maafin Bunda ya. Maafin ya, Bunda tadi salah. Saya orang tua yang paling tidak pernah gengsi minta maaf. Sering minta maaf gitu ya. Maafin ya. Tadi itu maksud Bunda begini. Jelaskan lagi gini. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Kalau kita menempuh jalur itu, yang akan menjaga konsistensi ikhlas kita itu adalah Allah. Gitu. Karena tadi itu, kita bersegera beristighfar karena kita memang tempatnya salah dan hilaf. Lalu kembali lagi ke tracknya, ngapain kita tuh nih? Ngapain nih mendidik anak? Memang kita tuh mendidik anak itu disuruh guru. Pantesan saya marah-marah karena disuruh guru. Tapi kalau kita balikan, yang nyuruh kita mendidik anak itu bukan guru, Allah kok, gitu. Dan kita memang ingin anak kita memang pintar, soleh, baik. Jadi apa ruginya gitu? Apa untungnya kita marah-marah, gitu? Terus buat guru apa pengaruhnya gitu? Buat kita justru, anak kita akan menjadi pribadi yang seperti apa? Kalau kita seperti itu. Ya Bu ya, setiap belok, balikan ke tujuan awal. Senantiasa ingat, kalau Allah mengambil amanah itu, kita mau apa? Ya, seperti itu. Memaksimalkan proses belajar supaya efektif, sementara ini ABG. Tidak bisa dengan cerita. Kalau saya selalu bisa, Bu, tetap dengan cerita, tapi ceritanya tentu cerita yang sesuai dengan konteks dia, dengan keABG-annya. Anak saya SMA kelas 3, sekarang mau naik kelas 3. Itu tugas-tugas pembelajarannya berat, Bu. Dan tentu ketika setiap tugas pembelajaran, dia searching sendiri, dia googling sendiri. Tapi selalu setiap ada yang dia ragu, nanya ke saya, Bun, emang proses pendidikan di Jepang gimana sih? Kok beda ya dengan Indonesia? Nah, bedanya mana? Kan kita pasti nanya dulu ya Bu ya, apa yang menjadi kesulitan dia? Bedanya mana? Kalau di Jepang, Bun katanya gini-gini, di Indonesia katanya gini-gini. Menurut Bunda ini kan idealnya bagus ya, tapi kalau dipakai di Indonesia bisa nggak Bun? Kalau dipakai di Indonesia, bisa nggak? Saya nggak gini, bisa, karena bla bla bla. Itu tadi yang saya bilang deduktif ya. Jadi teori yang dimunculkan nggak akan selalu nerap ke anak. Kalau saya begini tetap cerita. Kalau di Indonesia bisa nggak ya Bun ya? Coba yang kita lihat yang mana kira-kira? Yang ini kan di Jepang mah ya Bun ya, kalau misalnya nih anak kan kalau di Jepang disiplinnya tinggi ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kenapa ada tradisi harakiri Bu, bunuh diri ketika tidak sampai umur sekian tidak berhasil menghasilkan uang, silahkan bunuh diri. Ada tradisi begitu tuh di Jepang ya, yang sangat terkenal dari zaman dulu. Entah nih zaman sekarang apakah itu tradisi sudah hilang atau masih dipertahankan. Nah, saking memang di Jepang itu target gitu ya, anak harus mandiri dan harus mencapai kesuksesan hidup itu dari sejak awal mula memang sudah keras banget diterapkan. Ini kalau di Indonesia cocok nggak ya Bun ya? Terus saya suka giniin, teteh kalau pas bangun ya pagi-pagi, malamnya tidur kemalaman, terus keburu bangun, dibanjur lah sama air gitu. Bangun pokoknya kamu, ya nggak boleh nggak bangun kamu. Ini gimana ini? Udah jam segini ini guru anak. Rasanya gimana? Sebel, mau nggak sekolah? Enggak. Tapi teteh tahu nggak sih kalau teteh itu bangun siang? Tahu itu salah. Tahu, tapi udah jangan dibanjur. Nah, berarti kan teteh anak Indonesia nih. Ya, teteh aja berat begitu, karena bundanya juga mungkin mendidiknya nggak seperti orang tua di Jepang dulu. Orang-orang tua di Jepang seperti itu. Jadi pasti di kita ada kendala, karena cara mendidik orang tuanya juga beda. Jadi kalau saya tetap ke cerita juga gitu, apa yang dia alami juga tetap. Memang akhirnya kreativitas kita harus main di situ, ya. Pandai-pandainya kita untuk mengait-ngaitkan, saya yakin pasti ada, pasti selalu. Sepanjang kita concern pada anak kita, dan itu lebih daripada kita concern kepada gadget, misalnya, kepada medsos misalnya, insya Allah Bu, pasti kita dengan mudah akan menemukan gitu cara-cara kreatif untuk seperti itu. Maaf terlambat kamu untuk lebih mengenal anak kita, apa kita perlu melakukan tes minat bakat? Nah, tes minat bakat itu Bu, itu sangat bagus, banyak ya, banyak yang melakukan, mungkin di Prime Smart juga melakukan. Nah, hanya untuk awal Bu, untuk awal kita menjadi orang tua ya, menurut saya, dari sejak anak kita lahir ke dunia pun, saya pikir kita sudah diberikan oleh Allah banyak perangkat untuk kita bisa mengetes kepribadian, bakat, minat anak kita. Ini sudah saya bahas beberapa minggu belakang. Misalnya kita perhatikan anak kita tuh banyak, dia kalau berkutat dengan satu benda itu bisa lama berjam-jam dibanding kalau dengan benda yang lain. Ya, misalnya anak saya dari kecil Bu, kalau diberikan mainan dan mainannya diam nggak bergerak, dia ngeliat gini gitu, anak mainannya nggak bergerak, nggak apa, dia nggak suka. Tapi kalau kayak minimal squishy bisa diremas, atau dia bergerak, atau dia berbicara, atau dia misalnya bergoyang-goyang, baru dia agak tertarik sedikit. Anak saya dulunya begitu. Jadi memang saya bisa lihat anak saya memang tipe-tipenya
tipe-tipe yang memang kinestetiknya ada gitu. Dia bakat geraknya ada. Terus bakat dia visualnya juga ada gitu. Selalu memperhatikan sesuatu. Ini kenapa gerakannya begini? Oh ini baterainya habis kali ya. Kenapa gitu? Kalau dia aja bendanya tidak suka. Jangan harap lebih dari 5 menit gitu. Anak saya betah dengan mainan itu. Nah, ibu juga sama. Perhatikan mana yang anak itu tuh lama gitu, kuat bertahan melakukan itu. Jadi kalau anak ibu suruh les biola, terus serius depan ibu, tapi kemudian di rumah dia nggak pernah pegang itu biola, hanya di les aja. Coba ditanya Bu, jangan-jangan tidak suka sebetulnya anak kita. Jangan-jangan hanya untuk mengikuti keinginan orang tua saja karena dia anak yang baik. Banyak kok Bu anak-anak yang baik yang dia mengorbankan bahkan ketidaksukaannya demi untuk orang tua. Bagus saja Bu. Tapi jangan abaikan minat dia yang lain yang kita tidak tahu malah. Di situ dia bisa berprestasi. Kata Imam Al-Ghazali, kalau ada antara minat dan bakat, dia berminat di A, walaupun kita tidak setuju, dahulukan minat, kata Imam Al-Ghazali. Karena dari minat itu dia akan semangat belajar Bu, dan akan menemukan prestasinya sendiri gitu. Seperti itu. Kalau untuk tes rekomendasi nanti mungkin Teh Dewi menambahkan, yang saya tahu banyak sekali, insya Allah tesnya seperti itu agak praktis Bu. Jadi maksudnya mungkin kalau ibu-ibu sulit untuk berkreativitas untuk mengukur anaknya, di tes ini biasanya ada. Jadi bisa lebih praktis dilakukan. Bisa dilakukan sejak dini untuk mendeteksi bakat-bakatnya tersendiri. Nanti mungkin Teh Dewi menambahkan yang lebih akurat dari sisi psikologinya. Dari saya kayaknya cukup ya. Sekian untuk semua pertanyaan. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi, ada yang mau ditambahkan? Iya, wah udah lengkap sebetulnya dari Teh Diah ya. Saya nambahin sedikit aja tadi yang dari perspektif psikologinya ya. Kalau kognitifnya, afektifnya tadi sudah lengkap dari Teh Diah ya. Oke, pertanyaan yang saya perlu tambahkan tadi satu tentang ABG tadi, yang kedua tentang uji tes bakat ya. Yang untuk ABG dulu. Kalau kita lihat dari tabel yang udah pernah saya sampaikan minggu lalu tentang perkembangan ABG itu, dia ada di 2 kolom kan ya, umur 10 sampai 12 dengan 13 sampai 18 gitu ya. Nah, di tahap itu anak kita itu minimal sudah ada 5 lah dari 20 yang kemarin saya paparkan gitu ya, yang saya tuliskan di tabel itu, minimal sudah ada 5. Pertama, dia sudah bisa berpendapat. Dia sudah punya pendapat sendiri. Tapi, yang kedua, dia sudah punya batasannya sendiri. Jadi, dia sudah punya pendapat, dia sudah punya pengen diakui, ini pendapat aku gitu ya, keakuannya sudah ada gitu. Tapi, idenya itu kurang realistis. Anak ABG itu ide-idenya cemerlang gitu, semuanya brilian gitu, tapi masih kurang realistis gitu ya. Nanti dia akan lebih realistis ketika masuk ke ABG akhir, masuk ke 17, 18 itu udah mulai realistis. Nah, yang keenam, kebutuhan kasih sayang. Jadi kalau untuk anak ABG berarti kalau tadi bercerita itu sudah tidak efektif gitu ya, karena tiap anak tuh memang berbeda. Saya punya 2 anak, dua-duanya sama-sama laki-laki, jaraknya pada sedikit gitu ya, cuma 1 tahun. Jadi saya memperlakukan keduanya sama persis, mainannya sama, perlakuannya sama, kurikulum dulu waktu di rumahnya sama gitu ya. Tapi hasilnya berbeda gitu. Yang satu lebih ke sains, yang satu lebih ke taekwondo, lebih ke kinestetik, lebih ke gerak gitu kayak gitu. Itu bisa berbeda, walaupun menerapkan kurikulum yang sama, tiap anak itu unik, berbeda gitu. Nah, ABG pun sama gitu. Nanti walaupun yang tadi saya sebutkan bahwa ABG ini dia bisa berpendapat, dia punya batasan diri, dia punya ide yang brilian dan lain sebagainya, tergantung si ABG-nya tadi dia dikembangkan di tahap sebelumnya seperti apa gitu ya. Kalau kita sudah terbiasa memberikan dia pendapat, maka di tahapan ABG itu berarti sudah tidak usah dengan membaca, tapi berdialog gitu ya, berdiskusi dengan si anaknya gitu. Tapi kalau tahapan sebelumnya kita terbiasa memberikan arahan terus gitu ya, perintah terus tanpa memberikan kesempatan untuk berpendapat, berarti di tahap ini dia baru belajar berdiskusi gitu ya, baru belajar untuk mengemukakan pendapat gitu. Jadi untuk
tips atau trik mengajarkan ABG, ajarkan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Apa yang dia sudah kuasai gitu di tahapan itu. Apakah dia sudah bisa pendapat. Dan jangan lupa di usia ini juga dia sudah punya batasan sendiri gitu. Jadi kita tidak boleh pakai kata-kata yang menyalahkan. Kamu masalah, kalau itu tuh begini, jangan. Karena dia sudah ada barrier gitu ya. Begitu disalahkan nanti dia akan lebih ada efeknya ke kepercayaan diri dianya gitu ya. Kemudian dia tidak realistis, berarti tugas kita merealistiskan itu gitu. Jadi ketika dia bilang pokoknya saya pengen kerjanya jadi YouTuber, jadi nggak mau sekolah, pokoknya gimana caranya nanti menghasilkan 100 juta per bulan kayak Atta Halilintar misalnya gitu. Itu kan nggak realistis gitu. Sementara dia punya channel YouTube-nya aja baru buka, yang subscribe-nya aja baru 2 misalnya gitu. Nah, tugas kita merealistiskan apa yang dia lontarkan gitu, ide yang dia lontarkan. Tidak harus dengan baca memang, tapi sesuaikan dengan tahapan perkembangannya dia apa gitu ya, kematangan berpikirnya dia seperti apa, beri pertimbangan realistis. Dan yang terakhir, jangan lupa anak ABG itu kebutuhan kasih sayangnya kembali seperti anak 6-9 tahun. Jadi jangan mentang-mentang dia sudah masuki ABG, dia lantas itu mah udah nggak perlu dicium lagi, nggak perlu dipeluk lagi, nggak perlu dibilang sayang lagi, enggak. Kebutuhan kasih sayang justru balik lagi. Dia perlu lagi pengokohan kasih sayang, perlu lagi pengokohan bentuk cinta gitu ya. Kebutuhan dia untuk cinta, untuk kasih sayang, untuk perhatiannya itu balik lagi ke fase 6-9 tahun gitu ya. Itu yang untuk ABG. Kemudian untuk yang tes bakat, menarik memang, banyak banget sekarang ini tes uji dan bakat yang sudah dilakukan di anak-anak TK gitu ya. Bahkan untuk masuk SD pun sekarang udah ada tesnya gitu ya, tes kematangan kalau tidak salah ya. Saya termasuk orang tua yang tidak suka tes, sayanya pribadi gitu ya. Sayanya tidak suka dites gitu. Saya kalau bisa mah pengennya teh ya, masuk SMP, dari SMP ke SMA tuh nggak usah tes gitu ya. Dari SMA ke kuliah tuh nggak usah ada tes gitu. Dari kuliah pengen jadi master jangan ada ujian sidang gitu ya. Pokoknya pengennya nggak ada tes gitu sayanya. Sehingga saya pun ke anak gitu ya, berusaha tidak membuat stres dengan tes gitu. Kayak anak saya sekarang sekolah yang kebetulan dari kelas 6 SD masuk ke kelas 7 itu nggak perlu tes. Jadi saya memilih tidak tes gitu. Saya berusaha memilih sekolah yang jangan terburu-buru deh untuk tes gitu. Untuk dites tuh jangan terburu-buru gitu. Jangan sampai anak itu stres dengan tes gitu. Wah, karena mau ujian dia harus begini, harus begitu gitu. Saya termasuk orang tua yang tidak memilih menyegerakan dites gitu. Melainkan tes itu untuk keperluan kita tadi yang seperti Teh dia bilang gitu ya, kita pengen tahu anak ini lebih kemana gitu ya, betul nggak anak kita ini kinestetik misalnya gitu, itu kaitannya dengan gaya belajar yang akan nanti kita sampaikan gitu. Kayak contohnya saya waktu itu umur 3 tahun kalau tidak salah, anak saya tuh yang anak yang pertama sudah bisa baca. Padahal metodenya sama, kurikulumnya sama gitu, karena saya homeschooling waktu itu, sekolah di rumah karena beda 2 negara ya, sempat ada pindah ke Indonesia dulu. Ke anak yang kedua enggak sama sekali gitu. Dia nggak suka baca, dia huruf 1, 2, 3 aja konsepnya belum betul gitu. Saya bilang kenapa ya si adik ini berbeda gitu. Nah, saya mencari tahu minat si anak ini, cara belajar si anak ini bagaimana lewat tes itu gitu. Tapi saya lakukan sendiri tesnya gitu waktu itu. Hanya sekedar untuk tahu, oh ternyata si anak ini kinestetik gitu ya. Dari tahu itu saya jadi merubah, oh kalau mengajarkan number ke dia bukan sekedar megang si sedotannya, ini 1 sedotan, ini 2 sedotan, bukan, tapi dia mah harus melompat. Dia lompat ke sedotan yang ada 3, dia melompat ke itu. Karena saya tahu, ternyata dari hasil tes itu, si anak kedua itu adalah kinestetik gitu ya. Jadi kalau tes uji dan bakat itu untuk bekal kita menentukan metode atau cara belajar kita ke anak itu bagaimana, itu boleh dilakukan. Tapi kalau minat dan bakat itu dijadikan patokan untuk menentukan, oh si anak ini minatnya kemana, itu belum bisa. Menurut saya belum bisa gitu ya, karena masih sangat mungkin
anak itu berubah, tergantung lingkungan, tergantung eksploitasinya gitu ya, eksplorasinya gitu ya. Kita memberikan seberapa banyak eksplorasi, memberikan seberapa banyak peluang mereka untuk bereksplorasi gitu. Jangan-jangan setelah kita melakukan tes, kita jadi membatasi, oh dia mah ternyata memang olahragawan, terus aja dihajar olahragawan gitu ya, ikutan basket lah, voli lah apa. Padahal ada potensi berkembang lainnya gitu yang bisa digali misalnya gitu. Nah, menurut saya secara pribadi tidak perlu terburu-buru melakukan tes minat dan bakat kepada anak, kecuali jika itu diperlukan tadi satu untuk menentukan cara atau metode kita menyampaikan kepada anak gitu ya, kalau kebetulan anak kita belajar di rumah. Yang kedua, kalau memang hanya dengan tes dan bakat itulah anak harus memilih salah satu, misalnya dia kelas berapa ya, kelas 3 SMA gitu mungkin ya kalau di Indonesia, dia harus milih jurusan apa, mau IPA atau mau IPS gitu. Kalau dulu begitu, atau saya kurang tahu kalau sekarang di Indonesia kayak gimana. Kelas 2 SMA ya mungkin ya Teh ya, memilih jurusan itu ya, atau udah di kelas 1? Kalau dulu kan kelas 3 SMA. Nah, kecuali kalau tes minat dan bakat itu diperlukan untuk menentukan pilihan yang harus dia pilih gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Karena untuk anak tuh masih ada kemungkinan berubah. Kita saja yang dulu, zaman saya dulu tes minat dan bakat itu umur 3 SMA dulu, karena mau milih jurusan IPA IPS gitu ya, dua SMA akhir gitu. Nanti IPA-nya kelas 3-nya mau milih IPA atau IPS gitu dulu ya. Itu saja masih ada yang kemungkinan berubah kan gitu. Padahal 3-nya 3 IPA, tapi pas kuliahnya anggarannya balik lagi ke sosial gitu ya, atau ke bahasa gitu, karena ternyata minatnya berubah dalam 1 tahun misalnya gitu. Itu sangat mungkin terjadi gitu. Jadi menurut saya jangan terlalu terburu-buru untuk melihat minat dan bakat anak. Yang tugas kita sekarang mah terutama ibu dan bapak yang masih punya anak yang di bawah 10 tahun adalah memberikan eksplorasi yang peluang untuk bereksplorasi yang terbesar, terbanyak, supaya anak bisa mengetahui potensi dirinya ada di mana gitu ya. Gitu. Itu yang jawaban yang saya mau berikan, yang bisa saya tambahkan nanti. Ya, saya hanya ingin mengingatkan kembali ya. Jadi sering sekali ada kalimat begini, guru hanya sebagai fasilitator atau orang tua hanya sebagai fasilitator. Saat ini orang tua yang menjadi fasilitator saat anak belajar di rumah. Saya paling tidak suka ketika ada kalimat hanya melekat di kata fasilitator ya. Orang tua itu hanya sebagai fasilitator. Hanya itu kan seolah-olah menjadi pekerjaan fasilitator itu sederhana. Padahal pekerjaan memfasilitasi itu luar biasa berat. Artinya ibu, bapak ketika mendampingi anaknya belajar bukan hanya duduk coba buka itunya, ini anunya gitu, ini pulpenya apa gitu, terus ini cepet kerjakan gitu, ini cepet tulis. Itu bukan memfasilitasi Bu, kalau kayak gitu ya. Itu mah pekerjaan yang mungkin asisten rumah tangga kita pun bisa melakukannya gitu. Tapi tadi yang dibahas dari awal sampai akhir di materi saya adalah bagaimana kita bisa ikhlas, bagaimana kita bisa kreatif sebagai orang tua, bagaimana kita bisa betul-betul atentif ya, penuh perhatian, bagaimana kita bisa eager semangat, itu tugas fasilitator. Makanya nggak pernah mudah tugas fasilitator itu. Fasilitator kegiatan, fasilitator acara itu tugas paling sulit. Dan memang saat ini kita dihadapkan kepada kondisi menjalankan tugas yang sulit ya. Kita memfasilitasi belajar anak. Jadi yang kita selama ini yang kita sepanjang diskusi ini sampaikan itu memang nggak ada yang mudah gitu ya. Hanya saja ya satu hal, kan yang kita urus itu anak kita, bukan kucing, bukan ayam ya. Aset kita di masa depan. Kalau bagi saya ini sesuatu yang menjadi legacy saya, warisan saya. Siapa Budia itu dilihat anaknya gitu ya. Apa yang kita tinggalkan. Jadi tidak bisa kalau saya main-main gitu sama anak. Urusannya adalah anak. Sehingga perkara sesulit apapun kita harus bisa melakukannya ya. Dari pertemuan pertama sampai akhir kita belajar mengenal siapa sosok anak kita. Kemudian tahapan perkembangannya seperti apa, baik secara psikologis maupun secara kognitif. Bagaimana treatment terbaik untuk mereka ya. Sampai terakhir ini bagaimana motivasi mereka belajar. Dalam rangka apa sih? Untuk apa sih? Itu tadi gitu.
kita kembali memvitalkan apa itu belajar, kita kembali memvitalkan apa atau siapa anak kita. Kita kembali memvitalkan apa fungsi tugas kita. Jangan-jangan semasa pandemi, ya, kita sudah cukup dengan tugas kita itu. Ya, beberes, rumah wadah, sasapu, dan sebagainya misalnya. Tapi adanya musibah ini membuat kita benar-benar berpikir, ya Allah, ternyata yang paling vital bagi kita itu, tugas kita itu adalah tadi gitu. Di antaranya mengurusi anak, menyayangi anak kita, menjalankan perintah, mengurusi ya, Rob tadi dalam kata alhamdulillah alamin, mengurusi anak kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, karena itu kewajiban seorang kewajiban orang tua itu. Dan ternyata tugas mengurusi itu memang sampai seperti ini gitu. Jadi pandemik ini juga betul-betul merevitalisasi pola pikir kita tentang bagaimana kita menjadi orang tua. Jadi tetap semangat Bapak Ibu semuanya ya di tengah-tengah pandemik ini. Hikmah terbesarnya adalah itu. Insya Allah kita semua pasti dimampukan ya, pasti dimampukan. Tidak ada masalah yang Allah berikan kalau tidak Allah berikan pula solusi. Tetap semangat ya ibu-ibu semuanya ya, mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Ini mungkin pertemuan terakhir ya Dewi ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya selama 4 pertemuan ya bersama ibu-ibu. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sekali Anda bisa berbagi ya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Iya, Anti. dari Anti Dewi. Oke. Iya, ini pertemuan terakhir di sini ya, Teh ya, di Zoom. Insya Allah saya secara pribadi dan juga Teh Dia dan semua staf Prime Smart gitu ya, selalu dengan senang hati ingin berbagi, ingin sharing dengan ibu-ibu sekalian tentang apapun yang kita miliki, yang bisa kita bagikan kepada ibu gitu ya, supaya kita tidak terpaku dengan pola pemikiran pendidikan yang lama gitu. Memang sangat sulit sekali gitu ya untuk kita berhenti menilai anak gitu ya, berhenti mengevaluasi anak, karena kita dibesarkan dengan cara seperti itu gitu ya. Zaman kita dulu semua diukur dengan angka, semua diukur dengan ranking kan gitu ya. Bisa masuk ke SD favorit aja ditentukan rankingnya kan seperti itu. Ada NEM paling tinggi, paling besar seperti itu gitu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sudah mendarah daging dalam kepala kita gitu ya untuk selalu melakukan evaluasi gitu. Tapi tidak halnya dengan anak-anak kita sekarang gitu ya. Saat ini anak kita dibesarkan dengan kondisi lingkungan pendidikan yang sudah lebih baik gitu ya, yang tidak hanya mementingkan faktor kognitif saja gitu. Beruntung sekali orang tua Prime Smart gitu ya, yang ada di Prime Smart dan ibu-ibu lainnya yang hidup di zaman ini, di mana sekolah itu sekolah yang baik itu justru adalah sekolah yang tidak meranking, tadi seperti kata Teh Dia ya, tidak meranking lagi, tidak menjudge anak yang pintar itu hanya jago di salah satu bidang saja dan lain sebagainya, karena ternyata banyak potensi lain yang menjadi faktor kesuksesan anak itu, tidak hanya satu terkunci di kognitif. Ini harus jadikan kita peluang untuk untuk memperbaiki diri, pola cara memandang kita anak itu belajar gitu ya. Ini yang mau kita tularkan kepada ibu dan bapak sekalian tentang fungsi atau peran kita yang sebenarnya gitu sebagai pendidik itu apa gitu. Fungsi sebenarnya adalah sebetulnya memahami, kita cukup paham aja apa yang diperlukan anak itu setiap tahapan apa, itu yang kita kembangkan gitu ya. Sebagai penutup, saya mengajak ibu dan bapak untuk gabung kembali dengan kita, dengan tim Prime Smart gitu ya. Walaupun tidak di Zoom, kita akan lebih spesifikkan belajarnya, sharingnya supaya lebih terinci gitu dan materinya bisa lebih banyak terbahas dan diskusinya bisa lebih dalam di grup WhatsApp gitu ya. Silahkan kontak nanti admin Prime Smart yang kemarin Ibu dan Bapak daftar untuk acara ini untuk bergabung dengan tim WhatsApp kita gitu ya. Salah satunya adalah membahas tentang development stage yang kemarin kita bahas gitu ya. Oke, itu saja Anti yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Ibu Dewi dan Ibu Dia atas materinya hari ini. Bagi Ibu Bapak yang ingin bergabung di grup WhatsApp Prime Smart, boleh. Tadi nomornya sudah di-share oleh Prime Smart sendiri di chat ya. Oke. Dan ini
Nah, kurang lebih bahasan yang kita bahas di grup WhatsApp itu adalah ini dulu ya, tahapan perkembangan anak di setiap stage-nya itu ya. Yang tadi 0 sampai 5 itu ada 20 perkembangan, 6 sampai 9, 16 perkembangan dan lain sebagainya gitu ya. Dan satu lagi, saya dengan sangat berat hati gitu ya mau menyampaikan kepada ibu dan bapak sekalian dan termasuk Teh Diah gitu. Saya juga sempat diskusi di awal-awal dulu ketika mau berduet dengan Teh Diah tuh. Sebetulnya kita bingung gitu dengan kondisi di Indonesia gitu. Kalau digratiskan tuh Teh, komitmennya itu nggak ada gitu. Padahal kita teh slot kita 100 orang nih ya Zoom ini tuh. Harusnya kalau 100 orang itu dimanfaatkan, begitu di-free-kan tuh dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk mendaftar gitu dan komit untuk datang gitu. Nah, kalau di Indonesia tuh terbalik deh. Kalau gratis justru aku mangke lah kalau sempat datang, kalau nggak sempat ya aku mangke nah gitu. Terus, jadi kita harus ikat dengan komitmen gitu, walaupun sebetulnya komitmen itu bukan untuk saya pribadi sudah sudah menggratiskan gitulah ya, mewakafkan waktu saya untuk Prime Smart gitu kan, untuk ini gitu. Teh Dia pun sama, rasanya kita satu visi ya Teh ya, kalau untuk keperluan orang tua, untuk keperluan umat gitu, mangga gitu, silahkan manfaatkan kegratisannya. Tapi sayangnya yaitu banyak yang tidak berkomitmen, padahal yang mendaftar tuh udah 100 lebih, tapi pas datang 30. Sedih gitu, bukan sedih karena sedikit, bukan, tapi kasihan. Orang itu kalau mendaftar lebih, yang ke 101 tuh udah tertolak tuh gitu, tapi harus nggak hadir karena si yang 1 sampai 99-nya ternyata nggak datang juga di acara gitu ya. Nah, saya dan mewakili Teh Diah gitu ya meminta maaf kalau dengan terpaksa kami mengumumkan minimum pembayaran gitu. Sejujurnya bukan untuk kami gitu ya. Kami hanya ingin menerapkan komitmen lah, batas komitmen untuk kehadiran itu saja. Nah, pun nanti di grup WhatsApp pun begitu gitu ya. Kami akan ikat dengan komitmen. Dan itu seikhlasnya pun tidak apa-apa, yang penting datang gitu ya, datang. Ketika daftar bayar 5.000 tuh datang dong gitu ya. Makanya sih sacilokeun mami, nggak bisa nah gitu. Yang penting komitmennya.